PR berat menanti Menkeu baru atasi utang dan bunga fantastis di tengah kas negara tipis. Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa memiliki banyak pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan usai menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Mulai dari mengatur APBN hingga akhir tahun ini sampai 2026 mendatang, serta menyusun kebijakan fiskal baru. Direktur Eksekutif Institute for Development Economics and Finance atau INDEF, Tauhid Ahmad berpendapat salah satu PR terbesar yang perlu diselesaikan Purbaya sebagai Menkeu baru adalah mengatur kas negara yang sangat terbatas untuk menyelesaikan utang-utang negara. Karena kan sebenarnya semuanya itu sudah dibahas di DPR, ini yang perlu dilihat apakah akan melakukan perubahan atau hanya menjalankan apa yang sudah dibuat Bu Sri Mulyani, sambung Tauhid. Selain itu menurutnya Menkeu pengganti Sri Mulyani ini ke depan juga harus melakukan evaluasi berbagai kebijakan stimulus yang sudah diberikan pemerintah saat ini. Jika memang diperlukan, menurutnya Purbaya harus mengubah berbagai kebijakan paket stimulus dan insentif agar lebih efektif dan diterima pelaku pasar hingga masyarakat. Sekarang apakah polisi fiskalnya bisa meningkatkan daya beli masyarakat atau tidak? Polisinya bisa menarik para investor terutama investor-investor dari luar negeri dengan insentif yang diberikan, seberapa jauh bisa diberikan insentif, termasuk polisi atau kebijakan-kebijakan yang lain itu perlu beradaptasi atau tidak, paparnya. Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios Bima Yudhistira mengatakan Menkeu baru Purbaya memiliki sejumlah PR besar yang harus segera diselesaikan. Salah satunya adalah mengembalikan kepercayaan publik terhadap instansi yang dipimpinnya. Selain itu menurutnya Purbaya juga harus memastikan strategi penerimaan pajak yang dilakukan dengan memperhatikan daya beli kelompok menengah dan bawah, seperti menurunkan tarif PPN menjadi 8% dan menaikkan PTKP menjadi 7 juta rupiah per bulan. Kebijakan pajak juga harus menyasar sektor ekstraktif melalui pajak produksi batu bara dan pajak windfall profit, anomali keuntungan. Selain itu pajak kekayaan berupa 2% pajak bagi aset orang super kaya merupakan hal yang urgen dilakukan untuk menekan ketimpangan, sekaligus memperbesar penerimaan negara. Kedua, efisiensi anggaran wajib dilakukan dengan dasar kajian makroekonomi yang transparan, tidak mengganggu pelayanan publik dan infrastruktur dasar. Selain itu efisiensi yang salah dilakukan oleh Sri Mulyani harus dievaluasi ulang karena telah menimbulkan guncangan pada dana transfer daerah dan kenaikan pajak daerah yang merugikan masyarakat, terangnya. Kemudian ia juga harus segera melakukan restrukturisasi utang pemerintah, menekan beban bunga utang, membuka ruang debt swap for energy transition, menukar kewajiban utang dengan program transisi energi, debt swap for nature, menukar utang dengan konservasi hutan mangrove karst, dan debt cancellation, pembatalan utang yang merugikan. Belum cukup, ia juga diminta untuk segera mencopot pejabat Kementerian Keuangan yang melakukan rangkap jabatan di BUMN karena bertentangan dengan keputusan MK dan menghindari konflik kepentingan, hingga terakhir mengevaluasi seluruh belanja perpajakan, stimulus dan insentif fiskal yang merugikan keuangan negara. Perusahaan yang telah mendapatkan tax holiday dan tax allowances wajib diaudit baik laporan keuangan dan dampak yang dihasilkan bagi penyerapan tenaga kerja. Tidak boleh lagi ada insentif fiskal yang memperburuk ketimpangan antara perusahaan skala besar dan pelaku usaha UMKM. Kami juga mendorong transparansi pemberian insentif fiskal secara berkala kepada publik, pungkasnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang baru dilantik viral setelah menyebut tuntutan 17+8 merupakan suara sebagian kecil rakyat. Purbaya memberi penjelasan soal ucapannya itu. Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, banyakkah masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan, kata Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 September 2025. Purbaya meminta maaf atas ucapannya.
Dia berjanji pemerintah akan memulihkan kondisi ekonomi, salah satunya lewat memperbanyak lapangan kerja. Jadi kuncinya di situ. Berapa cepat kita bisa memulihkan ekonomi sehingga lapangan kerja ada banyak? Itu yang kita kejar nanti ke depan. Jadi itu maksudnya saya kemarin. Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf, ujarnya. Purbaya mengaku kaget pernyataannya viral. Dia menjadikan hal itu pembelajaran. Kaget juga. Tapi kan ini proses edukasi ke publik. Yang nggak apa-apa. Saya juga sama. Kalau saya salah, saya perbaiki. Tapi yang jelas maksud saya seperti itu. Bukan bilang, oh biar aja atau itu yang susah aja. Nggak, ujarnya. Ada sesuatu yang bisa diperbaiki yang membuat mereka nanti lebih mudah mencari kerjaan. Bukan mereka ya. Semuanya, masyarakat, bisa sejahtera bersama. Itu tujuannya utamanya sebetulnya, lanjut Purbaya. Pernyataan Purbaya terkait tuntutan 17/8 yang viral itu diucapkan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, setelah dilantik pada Senin, 8 September. Awalnya Purbaya mengaku belum mempelajari secara menyeluruh isi tuntutan tersebut. Menurut dia, tuntutan itu datang dari sebagian kecil masyarakat yang merasa hidupnya terganggu dan belum tercukupi. Baca berita selengkapnya di www.hops.id.